Yang pertama kita lihat dari semangatnya, semangat juang. Artinya pengototan atlet tersebut, karena kita beranggapan bahwa hal itu sesuatu yang sangat penting ya. Dan konsistensi dari semangat itu pun akan kita uji dengan adanya babak karantina. Karena pada waktu 5 hari penyelenggaraan audisi itu mungkin untuk menunjukkan semangat yang luar biasa itu hal yang cukup mudah ya, karena masih euforianya masih pada turnamen. Tapi setelah udah mulai berlatih 2 minggu itu diuji konsistensi semangatnya seperti apa. Apakah dia tetap bisa bersemangat mengikuti latihan atau tidak. Itu yang akan kita nilai. Kemudian selain tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Sigit bahwa kita memilih atlet yang mempunyai teknik dasar bermain yang baik, kemudian kemampuan fisik yang sudah menunjukkan potensi untuk bisa kita dorong menjadi atlet dunia. Selain itu juga mungkin sebagai opsional atau tambahan akan kita lihat juga bagaimana kita mengira-ngira nanti postur tubuhnya. Karena saya dengar dari pelatnas juga akan menerapkan kriteria untuk putra untuk masuk pelatnas 170 cm ya. Liriknya ke sini loh. Ya, enggak. Iya, benar. Waktu itu, atau itu kita masih sama-sama dengar ya. Oh iya, betul. Untuk putri 160. Walaupun sekarang dengan itu kesulitan tinggi. Karena bagaimana mengira-ngira seorang anak yang 10 tahun tingginya 130 nanti pada usia 18 tahun itu bisa 170 cm. Minum susu Mik Life. Tuh, solusinya itu sudah diberikan Pak Yopi. Ya, terima kasih. Nah, Kofung, tapi dalam pemilihan audisi itu semua kan pasti akan diuji dari kualitas, kemudian semangat dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut pribadi Kofung nih ya, dari sektor tunggal atau ganda, ini mana yang lebih sulit untuk membentuk karakter mereka ini? Sama-sama sulit nggak? Punya plus minusnya gitu ya, Ko ya? Betul. Jadi kalau kita memilah dari audisi ini, kita sebetulnya kan seperti kita tahu kita hanya memilih untuk atlet tunggal. Tapi berjalannya waktu itu sebagian besar dari atlet tunggal yang kita lihat potensinya sudah terhenti di tunggal itu akan berusaha kita salurkan untuk ke ganda. Jadi kalau di PB Jarum untuk usia U11 itu kebanyakan masih main tunggal semua. Jadi yang kita bina untuk di ganda itu kebanyakan sudah U15. Mulai dari U15. Itu karena ya bagian dari yang kita ambil dari audisi, kita anggap untuk di tunggal kita setelah berjalannya waktu itu kita anggap dia lebih cocok untuk bermain ganda. Nah, apakah dia akan jadi pemain tunggal atau akan jadi pemain ganda? Hanya saja untuk pemain PB Jarum pasti akan membekali dengan permainan tunggal terlebih dahulu. Makanya seperti Kofung katakan tadi, under 15 lah baru digeser gitu ke ganda. Mereka tetap harus punya basic untuk bermain ganda dari permainan tunggalnya. Seperti itu. Tentu saja harapannya adalah dari sekian bibit yang daftar kurang lebih 2.000 ya, mudah-mudahan tahun ini bisa lebih. Diharapkan nanti yang akan masukkan tadi 11 ya. 11 dari 15 sampai 25 nanti jadi 11. Diharapkan nanti akan ada bibit-bibit baru yang akan menggantikan pemain-pemain yang sudah mendunia, tapi sebelum sampai kepada titik itu kan harus dibina dari klub. Dibina dari klub itu tentu saja di PB Jarum ya. Jadi teknik-teknik dasar, kita sudah punya pelatih-pelatih yang mantan pelatnas, ya, juga punya Biuni Kartika Fung sebagai koordinator. Ya. Dan untuk ini Coach Ar, apa sih kiat-kiat yang bisa Coach Ar sharing ke calon peserta audisi umum PB Jarum 2025 nanti, agar mereka bisa tampil maksimal nih, Coach Ar? Saya yakin sebelum mereka akan melakukan audisi ini, mereka sudah berlatih dengan keras. Jadi nanti tunjukkan performa yang terbaik di audisi Jarum nanti, tunjukkan semangat juang yang tinggi,
jangan mau kalah dalam setiap pertandingan. Tentu saja dengan mental yang baik, karena itu jadi dasar yang akan jadi pemilihan nanti. Mental dan semangat juang yang tinggi begitu ya Coach ya. Tahun lalu sama, kita tuh pengen juga menggelar lebih dari satu kota. Cuma tahun lalu harusnya sudah mulai, cuma terganjal masalah teknis, sehingga kita tahun ini belum membuka untuk kota lain. Tapi harapannya tahun depan mestinya sudah mulai nelor kota-kota lain. Harapannya gitu. Kecuali kalau memang ada force majeure yang kita tidak bisa hindari, ya kembali ke satu kota. Tapi harapannya mudah-mudahan tahun depan sudah mulai lebih dari satu kota. Lebih dari satu kota bisa berarti 2 loh ya. Bisa 3, bisa 5. Jadi saya ngomongnya hati-hati. Nanti dikejar sama Pak itu. Jadi tahun depan mudah-mudahan lebih dari satu kota. Saya kira itu jelas, tegas, dan mudah-mudahan terlaksana. Ya saya nggak ngomong 2 loh Mas, lebih dari 1. Jangan dikejar lagi Mas. Ya, terima kasih. Enggak ya. Ya memang kenapa kita mencari ke KU12, KU11 dan U11? Karena pembinaan itu kan butuh waktu, butuh jangka yang cukup panjang. Sedangkan persiapan untuk menjadi pemain top itu sendiri bisa 8 sampai 10 tahun. Jadi kenapa kita mencari bibit-bibit yang kecil atau yang umur 11, 12 gitu. Memang kita harus memulai pembentukan dari sisi fisik, kemudian tekniknya juga harus ditambah, kemudian perkembangan atlet itu sendiri ke depannya kan memang butuh waktu. Kemudian secara gizi kan memang dibutuhkan juga mulai usia dini itu harus mulai sudah disiapkan, karena melihat permainan bulu tangkis ke depan butuh daya tahan, kekuatan fisik yang kuat, sehingga ini harus dipersiapkan sedini mungkin. Itu sih. Memang pembinaan itu awalnya dari klub dulu ya. Memang audisi Jarum dulu mungkin ada hasilnya, karena kalau menurut saya mungkin dulu ada mempunyai talenta yang super. Ya, jadi contohnya kalau saya dulu pernah menangani Kevin, itu talentanya super. Ya, dulu juga mungkin dulu belum ada audisi, tapi pemain Jarum yang dulu seperti contohnya Haryanto Arbi itu talentanya super. Nah, yang sekarang ini yang harus kita cari adalah talenta yang super juga. Jadi pemandu bakat di sini harus lebih jeli lagi melihatnya talenta yang super. Yang sekarang ini kan talentanya bagus. Jadi para pelatih harus lebih kerja keras lagi menjadikan pemain itu. Jadi pemain itu kan harus dijadikan. Kalau talenta kan emang udah dijadikan, dia punya kelebihannya karena punya talenta supernya itu. Jadi talenta yang sudah baik ini harus latih menjadikan. Ya, saya itu. Gimana Mas Angga? Jadi PR-nya di pelatih ya Pak? Apa? PR-nya di pelatih katanya. Ya semualah. Ya selalu seperti itu Mas Angga, sorry nambahin. Selalu seperti itu. Kalau benar yang benar pemainnya, kalau kalah yang salah pelatih. Saya juga pemain ya Pak? Ya, makanya saya milih jadi pelatih. Tapi saya usia bertambah terus, tidak punya kemampuan untuk itu. Bukan nggak bisa Pak, minimal berdoa Pak. Minimal Pak. Tapi tentunya masukannya bagus, ya, harus disampaikan kepada yang punya kewenangan. Tapi tetap bukannya Jarum tidak bisa apa-apa, bisa apa-apa. Tapi kan tentunya tidak bisa dibuka di publik, nanti kan jadi polemik. Jadi kan lebih jawabannya lebih halus loh Mas. Kalau mau terbuka nanti geger Mas. Jadi ya jawabannya gitu aja. Jangan spesifik, nanti kan ya dari hati mesti ngerti sengaja ini padahal. Mancing ya Pak ya? Iya ini makanya tadi kan saya udah batasin Mas Pak. Ngomong sebelah Pak. Sebelah maju di sikit loh Pak.
Itu Pak. Baik. Udah, nanti ngobrol berdua aja Pak Yopi. Apa kita ngadain podcast Mas biar rame sekalian? Monggo. Podcast itu berbagai pihak, jangan saya doang loh. Yang berwenang diundang, saya tinggal ya berdoa aja. Baik, Terima kasih Pak Yopi. baik, terima kasih Bung Daryadi.